Waktu mewawancarai Sri Asih tempo hari, aku nanya, kenapa penting bagi film-film zaman sekarang untuk menampilkan karakter perempuan yang badass? Pevita Pierce dan Jeffrey Nicole kompak menjawab bahwa karena sudah bosan melihat pria-pria terus aja yang berantem gitu. Pria-pria aja yang terus jadi jagoan. Nah, aku setuju dengan jawaban mereka bahwa perempuan bisa kok jadi jagoan gitu. Setelah sekian lama selalu ditampilkan sebagai dayang-dayang yang fungsinya untuk diselamatkan oleh pahlawan cowok doang, sekarang sudah waktunya untuk menampilkan keberdayaan perempuan. Film, khususnya genre superhero, harus aware karena inilah medium yang tepat untuk menyimbolkan hal tersebut. Like, tahun ini aja Marvel sudah buat terobosan dengan memperkenalkan versi cewek dari masing-masing karakter superhero laki-laki yang mereka punya. Nah, inilah yang harus diperlihatkan dalam konten yang lebih daripada sekedar memperlihatkan bahwa perempuan bisa lebih jago daripada laki-laki. Nah, dalam soal itulah, aku agak kurang setuju dengan bagaimana Sri Asih garapan UPI menampilkan dan mengembangkan sosok karakter superhero perempuannya. Alana punya origin story yang bisa dibilang paling aneh di antara superhero lain yang aku tahu, lokal maupun mancanegara. Alana ini, dia tidak ditempa oleh tragedi, dia dilahirkan ke dalam tragedi gitu. Dia seperti dilahirkan dengan kekuatan sebenarnya, karena ibunya actually ngidam melihat gunung api saat mengandung baby Alana. Nah, seperti ada koneksi antara kekuatan api dengan dirinya semenjak masih bayi. Gunung Merapi seperti tahu kehadiran Alana yang keturunan si Asih tersebut, sehingga si gunung memuntahkan asap panas. Kedua orang tua Alana meninggal dunia dalam peristiwa naas setelah mereka kabur dari letusan gunung. Nah, Alana jadi dibesarkan di panti asuhan, dan sejak kecil dia tuh terus mimpi didatangi oleh Dian Sastro, oleh Dewi Api. Nah, mengenai kekuatannya kita tidak diperlihatkan bagaimana Alana bisa mengendalikan atau bahkan dia sendiri tidak diperlihatkan dia tuh tahu persisnya gimana kekuatannya gitu. Karena sejak kecil dia ini sudah cakap berantem, sudah jago berantem. Ada adegan dia menghajar bully di panti pakai tongkat kayu. Nah, Alana kecil ini lantas diadopsi oleh ibu-ibu yang ternyata adalah agen profesional underground fighter. Kali berikutnya kita ketemu Alana, dia sudah gede dan jadi fighter profesional, menghajar lawan-lawan cowok. Bukan lawan-lawan cewek lawannya. Jadi Alana ini adalah tipe karakter Chosen One, tapi kita tidak pernah diperlihatkan dia tuh belajar atau berjuang untuk menggunakan kekuatannya. Alana ini kayak Mulan yang versi live action kemarin, yang sudah jago. Nah, kesamaan itu otomatis jadi red flag. Kenapa red flag? Karena kalau sudah jago begitu, maka apa dong yang harus dipelajari oleh si protagonis, ya kan? Journey apa yang harus ditempuh oleh karakter utama sebagai plot yang bisa kita simak? Mulan live action adalah bukti kegagalan naskah mengeksplorasi cerita keberdayaan perempuan dengan membuat karakternya sudah hebat dan tidak lagi punya pembelajaran. Tidak lagi mengalami pembelajaran. Beda dengan cerita film animasinya, film versi modern tersebut hanya memperlihatkan Mulan ini lebih jago daripada siapapun gitu, terutama dari laki-laki. Sri Asih nyaris seperti itu. Cuma sebenarnya film ini masih punya ruang untuk menggali. Film ini tidak sepenuhnya ngesok membuat Alana tuh jagoan, seperti yang dilakukan oleh film Mulan kepada karakter pahlawan legendanya. Film Sri Asih sebenarnya masih membuka ruang untuk pengembangan dengan membuat Alana harus belajar mengendalikan amarah. Diceritakan meskipun Alana adalah keturunan Sri Asih, tapi jika dia membiarkan dirinya terbakar oleh rasa marah, maka kekuatan perusak Dewi Apilah yang akan menguasainya. Nah, jadi si Alana ini dengan bantuan teman-temannya nanti harus berusaha mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan marah. Memang marah sebaiknya tidak ditahan-tahan. Marah jika disalurkan dengan baik juga bisa jadi kekuatan, bahkan justru menyehatkan. Lihat saja Gohan di Dragon Ball kan. Kuncinya adalah penyaluran. Alana harusnya baca bukunya si Lao Tzu. Karena founder Taoisme itu mengajarkan seorang pejuang haruslah tidak mempertontonkan amarah. Karena seorang pejuang bisa menang jika dia berpikir dengan tenang, bisa membuat keputusan dengan melihat semua dengan lebih jelas gitu kan. Dan semua itu hanya bisa dilakukan ketika si pejuang hati dan kepalanya tidak sedang terbakar oleh emosi. Nah, naskah harusnya berkutat di sini.
di pergulatan personal Alana dengan dirinya sendiri, dengan amarahnya. Masalah pada naskah Sri Asih adalah terlalu ambisius. Durasi 2 jam jika memang fokus kepada karakter Alana, luar dan dalam loh, bukan soal dia mengalahkan lawan-lawannya di arena saja, maka tentulah akan bisa menghasilkan cerita yang lebih grounded, menghasilkan cerita superhero yang lebih menginspirasi buat penonton. Karena bagaimanapun juga, orang nonton film itu ya hakikatnya adalah untuk menyimak perjalanan seseorang dalam usaha menjadi yang lebih baik, ya kan? Wonder Woman pertama tahun 2017 misalnya. No wonder film itu jadi salah satu cerita superhero buku komik terbaik, apalagi dia superhero wanita pula, sebab dia mengeksplorasi naifnya Diana Prince yang menganggap manusia itu innocent. Ya kan, film itu tahu sisi vulnerable Diana, dan sepanjang durasi dimanfaatkan untuk terus menggali hal tersebut. Dia ditempatkan di zona perang dan sebagainya. Nah, bagi Alana, sisi vulnerable itu adalah rage, rasa marah. Formula film ini sebenarnya bisa sama dengan Wonder Woman. Namun, naskah yang ambisius membuat pembahasan soal tersebut jadi melompat-lompat. Karena ada banyak lagi hal-hal di luar personal Alana yang hendak dibahas oleh naskah. Kita bahkan nggak pernah yakin si Alana ini jadi pemarah itu karena apa gitu. Masa iya karena dia sering mimpi api doang, ya kan? Dari sebelumnya dia menang telak di dalam arena, kita lantas melihat Alana jadi tidak stabil lagi bertanding karena guncangan amarah. Nah, tahu-tahu dia jadi punya amarah gitu dibikin. Tahu-tahu dia disebut punya masalah kontrol emosi. Nah, pengembangan soal Alana ini jadi semakin terasa choppy ketika naskah tampak lebih tertarik nunjukin elemen cerita yang lebih berbau politik dengan segala kekelamannya. Jadi masalah Alana tuh kayak kurang penting bagi naskah gitu kan, lucu. Yang lebih penting adalah tentang soal orang kaya yang memandang rendah orang miskin, polisi yang tidak memihak rakyat, kepercayaan rakyat yang turun kepada polisi gitu. Dan tentu mereka-mereka yang dipermasalahkan ini adalah cowok-cowok yang sebagian besar karakternya brengsek semua. Ada lebih banyak durasi yang digunakan film ini untuk dengan gamblang menyebut cowok menghina cewek ketimbang durasi yang dimanfaatkan film untuk memberikan waktu bagi Alana mengkonfront emosinya. Like, waktu dia menjelma jadi Sri Asih saja, kupikir dia itu bakal kesusahan, ya kan? Karena dia masih emosian gitu. Dia belum bisa kontrol emosi. Tapi ternyata permasalahan itu selesai dengan gampang. Alana tinggal menari tradisional dalam sebuah ritual untuk menerima atau membangkitkan kekuatan Sri Asih. Nggak jelas juga kapan dia belajar narinya gitu kan. Persoalan kostum juga sekelebat juga gitu. Alana datang ke markas serta udah ada kostum disediakan. Nah, sama halnya dengan Gundala, film pertama dari Bumi Langit Universe, naskah Sri Asih juga dengan cepat membesar dari yang tadinya serius dalam ranah personal menjadi seperti serius tapi semakin mendekati konyol. Serum amoral kini digantikan posisinya oleh tumbal mistis 1000 jiwa. Widih, dengan rakyat penghuni rusun miskin sebagai calon korban. Wow, gile kagak? Buatku lucu sekali tumbal 1000 nyawa ini, 1000 jiwa ini. Karena begitu spesifik. Jadi kentara maksanya gitu loh. Jadi 1000 jiwa itu harus dibunuh bersamaan. Like, memangnya siapa yang ngitung ada 1000 orang pas gitu kan? Emangnya kalau kurang satu atau lebih satu, ritualnya apa tumbalnya gagal gitu? Apakah si penjahat harus ngulang lagi dari awal nyari 1000 orang lagi gitu kan? Kan apa namanya, maksa jadinya gitu. Dan bahkan keadaan di film ini juga jelas kurang satu orang, karena si Tangguh, teman masa kecil Alana yang salah satu penghuni rusun yang dikorbankan, tidak ikut terjebak di sana. Dia sudah pergi ke markas bersama Alana. Jadi scheme atau rencana penjahat di film itu jelas-jelas gagal kalau dilanjutkan. Nah, motif penjahat serta karakter jahatnya sendiri memang sudah tidak juga terestablish dengan baik, saking banyaknya yang mau diceritakan. Jadi penjahatnya ini berpindah dari yang tadinya itu cowok kaya yang asshole abis, ke sosok misterius dari mitologi, ke seseorang yang diniatkan sebagai revealing yang mengejutkan, alias twist. Nah, twist ini, saudara-saudara, justru bikin satu-satunya perspektif menarik yang digali oleh cerita jadi kayak terbuang gitu aja. Karena permasalahan perspektifnya tidak lagi berarti gitu. Toh ternyata karakternya beneran jahat. Ya kan, jadi ya Sri Asih adalah tipikal film yang menganggap dirinya sangat serius sehingga semuanya jadi intens, jadi so intens gitu. Dialognya juga jadi intens semua. Karakter yang ngucapinnya juga kayak orang paling misterius dan paling serius gitu.
Kalau butuh sedikit mencairkan suasana, film hanya akan membuat Alana ataupun Tangguh berubah sebentar jadi karakter yang mengucapkan dialog ala Marvel. Udah gitu doang. Sebagian besar waktu, film ini punya dialog-dialog yang super intens, yang bahkan lebih intens daripada sekuen berantem superhero-nya. Bayangin, kalau mau diurutin bagian yang paling intens, nomor 1 itu adalah dialog-dialog, kedua adalah berantem martial arts di arena fight, dan yang ketiga berantem superhero. Yang aku suka adalah berantem martial arts ala UFC yang grounded. Tapi ini juga mungkin karena pengaruh Pevita, ya kan? Karena kita tahu dia tuh menjalani transformasi untuk peran ini. Peran yang bisa dibilang di luar kebiasaan dia sebelumnya. Jadi kinda like melihat Alana berantem itu, kita jadi kayak melihat Pevita yang berantem gitu. Kita jadi ada ketegangan atau ada kepedulian ekstra. Ada sedikit belief bahwa loh ini si Pevita yang jadi Alana, dia bisa kalah di sini gitu. Kamera worknya juga dibuat lebih dramatis di adegan-adegan berantem ala martial arts UFC ini. Beda dengan ketika sudah jadi full superhero. Karena sudah jagoan banget, kita tuh ngerasa udah kayak mustahil Sri Asih bisa kalah. Apalagi lawannya cuma gerombolan cecungu yang senjatanya cuma pistol. Ya kan? Shot-shot di adegan berantemnya pun juga jadi udah terlalu artifisial gitu. Udah mulai pakai efek komputer. Sri Asih atau musuhnya berterbangan sana kemari dan segala macam lah. Kesannya tidak real dan grounded lagi. Sehingga ya jadi kurang seru, kurang intens gitu. Gak peduli semirip apapun genjreng-genjreng musiknya dengan tema Wonder Woman. Sri Asih memang badass. Aku setuju kita juga gak boleh ketinggalan menampilkan cerita dengan superhero perempuan yang punya daya, yang bisa menyelamatkan dunia, bisa mengalahkan kelemahannya sendiri. Sosok Alana juga berhasil dihidupkan dengan cukup ikonik oleh Pevita, yang aku yakin ke depan akan terus dipanggil orang sebagai Sri Asih berkat perannya di sini. Hanya saja sebagai cerita, film ini tuh sesuatu yang bisa dibilang masih berantakan. Alurnya jadi lebih peduli sama hal yang lebih ambisius, alih-alih jernih personal karakter perempuannya. Plot si protagonis juga jadi kayak lompat-lompat perkembangannya. Jadi filmnya tuh kalau Sri Asihnya badass, filmnya cuma bad gitu. Karakternya jadi kayak sudah jago, dia kayak benar dari awal gitu. Makanya film ini jadi kayak soal cewek bisa lebih jago daripada cowok doang. Padahal enggak. Ya kan, syukurnya memang film ini masih menyisakan ruang untuk Alana sedikit belajar, meskipun ya tidak digarap maksimal oleh naskah. Ya sebenarnya lumayan lah, tidak segagal Mulan gitu. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Sri Asih. That's all we have for now. Menurut kalian siapa yang menang dalam duel antara Sri Asih versus Wonder Woman? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtsheet di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.